Selamat datang di channel Apokalip 11. Langsung update seleb guys. Kali ini dari Judika yang punya 7 motor karena hobinya sekarang naik motor trail. Silakan simak guys, check it out. Lagi ada kegiatan pasti main bola sama teman-teman. Nah 7 bulan tuh nggak kemana-mana, badanku udah kayak berontak. Tiba-tiba Darius sama Ibnu waktu itu telepon, coba dong main trail ke hutan. Aku nggak tahu sebenarnya main trail tuh, aku taunya motocross yang kayak terbang-terbang gitu, aku nggak berani gitu. Nggak, ini yang di enduro katanya di hutan mainnya, nggak ada covid gitu. Ya udah akhirnya coba. Waktu itu masih disiapin semua sama Darius sama teman-teman, motornya, peralatan semuanya. Ya udah coba-coba. Pertama agak kaget sih karena badan waktu itu 1 minggu langsung kayak pegel banget, tangan ini nggak bisa bergerak karena capek banget. Waktu itu main hard lah gitu ke tempat yang susah banget. Cuman nggak tahu, mungkin karena basicnya aku nih suka banget fisik, olahraga yang fisik. Jadi 2 hari setelah itu aku langsung nanya lagi kapan main lagi gitu. Habis itu akhirnya aku main-main ketagihan beli motor sendiri supaya nyaman. Karena aku posturnya tuh harus nyari, karena motor trail tuh biasa lebih tinggi dari umumnya gitu. Jadi karena aku nggak tinggi, jadi nyari motor yang nyampe ke tanah tuh, kaki tuh susah banget. Akhirnya ya aku itulah dengan segala cara aku coba nyari motor yang pendek lah. Pertama CRF, terus beli KX lagi yang kompetisi gitu yang pendek, masih belum. Akhirnya aplikasinya sampai sekarang ada jadi 7 motornya gitu. Kemarin hadiah ulang tahun dari istri juga akhirnya dikasih, walaupun marah-marah, tapi dengan menjual 2 motorku sama seseorang. Aku sih sebenarnya belum kayak teman-teman yang kayak Darius tuh udah ikut event gitu. Aku cuman main sebenarnya di Hambalang, tapi di Hambalang tuh semua tracknya tuh udah lengkap gitu. Mau nyari yang pohon pinus, yang turunan, yang batu-batu, semua lengkap di sana. Jadi memang aku juga belum punya waktu yang bisa main kayak 2 hari gitu keluar kota. Aku paling main pagi jam 7 ya, pulang maghrib gitu udah harus pulang, atau paling lama pun jam 10 malam gitu. Jadi dapat SIM-nya, surat izin main motor tuh baru sampai itu. Jadi belum bisa yang jauh-jauh. Banyak sebenarnya dulu motor guling-guling karena di awal-awal aku mungkin ya nggak hati-hati juga. Pas pulang ngerasa udah bisa, gelap motor aku. Waktu itu beli KX yang nggak ada lampunya, malam jam 10-an pulang. Aku pikir jalan ini udah hafal, aku gas kenceng-kenceng, ada batu yang bolong, tiba-tiba masuk ban depannya, muter, motornya nimpa kepalaku gitu. Untung semuanya pakai helm, kalau enggak ya bahaya gitu. Jadi kalau jatuh ketimpa motor terus ketimpa footstep paha karena turunan. Aku tuh sebenarnya emang udah dari dulu suka yang agak-agak ekstrim gitu, memang sukanya gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mau nyoba sebenarnya harus tahu dulu gitu, mainnya jangan yang langsung. Aku juga punya tim sendiri karena aku pengen nggak terlalu ekstrim. Jadi aku kadang main cuma di Hambalang yang kadang-kadang cuma nyari curug, nyari warung, main tanjakan. Kalau kita nggak mau terlalu capek, yang penting tuh kita main tuh badan kita tuh happy gitu. Itu yang aku cari sebenarnya. Baret di sini, pantat kiri kanan bengkak, kaki keseleo karena ya pas turun. Aku biasanya kecelakaannya tuh banyak di turunan karena aku takut turunan. Kalau takut biasanya malah kejadian. Kalau tanjakan tuh aku nggak terlalu takut karena udah tahu caranya. Kalau motornya ini tinggal dibuang gitu. Kalau yang turunan nggak bisa buang motor, pasti ngikut ke motornya gitu. Jadi turunan biasanya aku hati-hati banget. Tapi banyak oleh-oleh lah di badan, tapi masih bisa aku handle. Kalau sakit itu ketahuan nggak dibolehin lagi sama istri. Jadi kadang-kadang aku memar pun aku tutupin, cuman aku diam. Kamu pasti ini enggak capek, aku bilang. Padahal di sini gue udah sakit banget, besok nggak bisa jalan. Padahal nyanyi udah pincang-pincang. Tapi aku happy itu, masalahnya cuma masalah kebahagiaan aja. Satu, ngapain 7 motor, iya kan? Nah aku juga harus jelasin sama dia, karena dia juga akan ngerti kalau dia nggak tahu kenapa. Aku juga bukan mau banyak-banyakan, tapi aku harus nyari yang pas gitu loh. Karena aku nggak punya pengalaman, kan aku juga tadi bilang baru beberapa tahun yang lalu baru nyoba gitu. Jadi aku masih belajar dan aku pengen dapat motor yang bener-bener kayak Mike nih, ini pegangan gua nih, gua mau yang ini, itu belum dapat. Sekarang lagi malah nyoba sok dikirim keluar karena ternyata motor trail ini jagoannya di luar sana, di Solo, di Wonogiri, juragan-juragan motor tuh di sana. Jadi aku kirim sok untuk disetting supaya sesuai dengan berat dan tinggi badan. Aku main pertama tuh turun 2 kilo, beneran 2 kilo. Besoknya tuh bener-bener turun 2 kilo tuh faktor yang membuat aku happy juga, karena ya bisa
tanpa diet kita turun 2 kilo tuh dalam satu malam tuh luar biasa. Tapi berikutnya karena mulai udah nggak terlalu capek ya, udah tahu mulai cara handlingnya, jadi nggak, ya paling nggak nyampe ya setengah kilo lah, 1 kilo. Kadang makan mie-nya lebih banyak daripada main motornya. Motor itu ya Pak, kalau yang ya khas gitu sekitar 200-an ke atas. Ada beta juga 180-an sampai 200 gitu lah, paling murah tuh. CRF misalnya itu masih ada yang 30, masih ada yang 20-an, ada yang bekas juga 10 juta juga ada. Jadi sebenarnya tergantung kantong aja. Aku kalau nggak punya duit juga pasti aku nyicil atau nyewa atau apa gitu. Jadi bukan karena mahal kayak mic lah. Mic itu sebenarnya bukan karena mic-nya bagus suara jadi gimana, enggak. Itu pasti karena kerongkongan juga, karena skill. Makanya aku tahu skillku, jadi aku pilih motornya yang bagus karena skillku nggak seberapa gitu. Pokoknya aku mau bilangnya kalau udah takut jangan dicobain, karena biasanya kalau takut itu alarm kalau itu nggak cocok. Aku juga waktu itu nyobain karena aku nggak tahu. Makanya pas pertama aku kaget juga, hampir mau main lagi nggak nih, kaget. Tapi ternyata memang aku tuh setelah aku pelajari, aku tuh suka yang ekstrim dan suka badanku tuh berinteraksi dengan alam. Itu aja sebenarnya, bukan mau keren-kerenan. Makanya aku nggak berani motor cross yang terbang-terbang itu karena aku takut dan pasti kejadian kalau aku nyoba itu. Kalau enduro kan kita cuma satu arah, nggak ada motor dari depan. Kita kalau mau jatuh sendiri. Makanya situ banyak konten ketawa-ketawa sebenarnya. Makanya biniku tuh bilang, ngapain lu main gitu? Banyak jalan bagus, nyari jalan yang jelek, masuk ke sungai, masuk ke batu. Ya kalau kita jelasin ya dia nggak ngerti. Oke, terima kasih guys sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel @apokalip ini ya guys ya, biar semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan arigato.